menggunakan dikasih tahu sama. Jadi saya itu sampai melayani kurir itu Gitu yang ya. menggunakan bawang dayak dan rasanya juga beda dengan sambal katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kali ini saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mbak Wiwit. Apa Ya. kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Mbak ya. Ya. Gimana hari ini? Aktivitas apa aja nih? Hari ini aktivitasnya itu kan ini kita habis ngikuti pameran Habis BSD. pameran Iya, di Balikpapan. di Balikpapan. Berarti pulang pameran langsung datang ke sini. Iya. Wah, luar Tadi biasa. malam jam 1 siang nyampe Samarinda. Sama siapa tadi ke sini? Sama bapak, sama suami. Sama suami ya, luar biasa walaupun di tengah-tengah padatnya aktivitas hari ini masih bisa menyempatkan hadir ke podcast ngopi ini ya. Terima kasih, Iya, Mbak. alhamdulillah. Nih, for your information, Mbak Wiwit ini adalah owner dari Aquina. Ya, benar, Aquina. Aquina, dari Aquina. Aquina ini apa, Mbak? Aquina itu sebenarnya gini, saya dulu bisnisnya itu fashion ya. Awalnya justru di fashion, Fashion. bukan di kuliner. Bukan. Nah, fashion itu karena Aquina itu udah dikenal ya untuk area di sini Samarinda terutamanya, langganan saya banyak. Jadi tetap saya pakai nama Aquina. Nama butiknya dulu Aquina Butik. Oh, justru dulu awalnya di dunia fashion. Iya. Aquina Butik. Iya. Tapi gimana ceritanya dari fashion terjun ke dunia kuliner ini? Nah, ini yang menarik nih ya. Apa nih? Pada bingung nih, kok bisa ya bisa dari fashion ke kuliner gimana tuh? Soalnya kan kalau kuliner itu tantangannya berat. Ya. Kan gini, waktu kita pandemi itu kan saya masih di SCP sama Lembusuan waktu itu kan kita tiba-tiba lockdown ya. Iya. Nah, jadi tidak ada kegiatan di mall. Akhirnya kita balik ke rumah, kita kan berpikir gini, apa yang harus saya lakukan ini di rumah terus hari-hari bolak-balik dapur, bolak-balik di depan nonton TV ya. Jadi saya berpikir gini, pertama itu saya ngeluarin bukan ini Mbak sebenarnya. Apa pertama? Saya tuh lupa banget tadi bawa minumannya. Aduh, kenapa saya nggak bawa ya? Awalnya justru minuman. Minuman kesehatan. Nah, dari situ saya ini saya singkat Mbak ya. Keluarkan itu minuman pas pandemi itu ada namanya jamu saya keluarkan dulu tuh namanya seger badan. Seger badan. Nah, Karena jadi- pas zaman Covid itu memang Iya. dulu ya. Iya, jadi benar-benar orang habis minum itu badannya jadi fresh. Katanya Langsung seger sih. gitu ya. Seger karena dia terbuat dari jahe merah juga, ada bawang dayaknya. Kita mix gitu. Alhamdulillah. Lupa banget bawa ke Mbak. Padahal saya ada produksi sebelum ke Balikpapan. Tapi masih produksi berarti minuman juga sampai Itu sekarang. saya jual memang paling laris online, Mbak. Tiap hari. Online. Online ya ada. Jadi masih tetap ada minuman itu sampai saat ini. Masih ada. Masih ada gitu ya. Awalnya justru pas Covid itu ya, karena Iya. memang keterbatasan aktivitas kita ya. Iya benar. Saya alhamdulillah tuh dari situ saya ditempa tiba-tiba kok ada lebih baik saya bikin minuman, masakan, jualan online, Mbak. Nggak nyangka bisa masuk gini. Saya bisa packaging begini karena memang dulu itu ada namanya FESMA, Vesma. Apa tuh Festival Vesma? Mahakam. Oh, Bentar lagi ada FESMA nih, Mbak. kapan itu? Ini bulan ini kali ya ada Bulan FESMA, November Festival ini. Mahakam yang khusus dari ulang tahun Dinas Pariwisata. Oh. Pada saat itu ada. Ada. Nah, saya ikut lomba, Mbak. Ini juara kemarin. Oh, ini juara Vesma itu. Iya, juara 3. Wah, luar Akhirnya biasa. saya kembangkan, dikasih tahu sama chef, ini bagus di packaging, bisa dijual katanya di supermarket atau bisa dititip di resto-resto atau toko oleh-oleh. Ini saya kembangkan. Nah, itu udah awalnya. Tuh. Berarti Aquina, namanya rada ini di lidah saya ya. Ya. Aquina itu dari fashion tiba-tiba ada beralihnya tuh Beralihnya jauh gitu ya langsung Iya, ke kuliner benar, dan awalnya tuh minuman tadi karena Iya. pas Covid itu memang orang-orang serba cari yang herbal memang. Iya, Pas Covid itu ya. COVID itu ya benar. Jadi saya itu sampai melayani kurir itu, Mbak. Kami punya kerjasama namanya kurir-kuriran. Pesanan orderan Pesanannya, itu orderannya itu
Jadi di saat COVID itu banyak usaha-usaha yang gulung tikar Benar. gitu ya. Iya. Justru Mbak malah apa ya? Malah berani untuk pasang tikar. Iya, Ibaratnya apa ya? harus pasang tikar baru gitu loh. Iya gitu ya. Jadi artinya kita harus punya karpet baru nih. Ini karpet lama kita tutup dulu, kita Iya. bersihkan, akhirnya kita buka karpet baru. Nah, inilah karpet barunya yang Inilah keluar. karpet barunya, walaupun yang Iya. passion itu sempat gulung tikar tapi nggak memutuskan semangat untuk berinovasi, Iya, cari peluang lain lagi. cari peluang. Artinya setiap waktu itu ada peluang, dimanfaatkan aja. Betul, dan alhamdulillah malah jadi berkah ya Iya, pada berkah, saat COVID benar. itu gitu ya. Saya keluarin. Orang-orang mungkin ngiranya, aduh bisnis apa ini, COVID orang nggak bisa Iya, keluar benar. gitu ya. Teman-teman lagi pada bingung, saya malah kok bisa ya Wiwit bisa bikin begini. Iya. Sampai saya tuh, Mbak boleh cek Instagram saya, kadang saya berproses itu saya video. Ada dokumentasinya Iya, ya. itu sangat penting karena kita juga ada pelatihannya nih Mbak, UMKM tuh ada pelatihannya tentang kita harus melihatkan kita berproduksi biar orang tahu bahwa Iya. itu prosesnya seperti ini. Betul-betul, zaman sekarang kan memang semua itu kalau kita pengen dikenal ya harus didokumentasikan ya, harus Benar. ada di sosial media. Jadi track recordnya tuh sudah apa ya, sudah tidak perlu diceritakan lagi karena Iya. sudah diceritakan oleh sosial media Sosial itu media, gitu iya. ya Mbak ya. Iya. Nah, dari Aquena ini itu ada produk apa aja selain tadi minuman? Ini yang di depan kita ini yang Iya, sudah merah-merah ini. yang merah-merah. Merah-merah biar orang melihatnya cerah ya. Jadi Betul. saya pilih warna merah. Ada sambal ikan bawang dayak itu sebenarnya saya sambalnya itu ada 12 varian. Ada 12 varian. Iya, karena saya tes pasar, apa sih yang laris? Yang paling laris itu adalah ada 7 sebenarnya. Yang bestsellernya Bestsellernya 7 sebenarnya. Saya tes itu di supermarket. Nah, ini sudah Mbak, tapi ini enggak ada sambal kepiting ya, lagi kosong, lagi habis sold out di pameran. Jadi ya ini saya bawa ada 6 macam. 6 macam dari 12 varian sambal. Iya. Berarti ini yang dibawa adalah varian-varian yang bestsellernya. Iya, bestseller yang suka sold out di online itu di Instagram atau di Facebook, di TikTok gitu kan. Saya jualnya lewat online. Kalau ini apa ini yang di pouch-pouch ini? Yang ini rabuk Mbak ini tadi. Tapi ini yang Rabuk. menggunakan inovasi baru ya. Ini, rabuk ikan ini sebenarnya itu pertama kali di Kalimantan Timur saya yang mengeluarkan. Oh, pertama kali pionir. Iya, Rabuk ini abon basah. abon basah Iya, khas Kalimantan. khas Kalimantan. Biasa kalau kita pameran nasional, orang saya selalu memperkenalkan di tingkat nasional itu gini. Apa sih ini rabuk? Kata nggak di Jawa waktu pameran di Malang. Ini saya kenalkan ini rabuk juga. Dia rasa ini dia pikir kalau di Jawa ya daerah Surabaya, Iya. Jakarta ini pupuk bilang gitu. Aku bilang ini bahasa kita, bahasa Kalimantan itu rabuk itu adalah abon basah. Abon basah. Iya. Dan ini banyak variannya. Ada berapa varian di rabuk ini? Rabuk ini sebenarnya ada 6 varian, Mbak. Ada kepiting, ada rabuk tuna, cakalang, layang, ada gabus. Ada. Berarti yang bestseller tuh apa di antara rabuk Yang ini? paling laris ya ada 3 saya lihat ya. Yang gabus, cakalang, sama tuna. Wah, luar biasa. Ini kita penasaran banget ya. Dari tadi tuh pas awalnya justru Mbak Wiwit ini ada di dunia fashion, tiba-tiba ke dunia kuliner, tiba-tiba produksi sambal, produksi rabuk. Iya. Kita masih akan kupas tuntas lagi mengenai perjalanan karir, perjalanan bisnisnya Mbak Wiwit ini, tapi setelah jeda pariwara. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Wiwit nih. Ya. Masih akan terus ngobrol seru-seru, ngobrol seru bersama dengan Mbak Wiwit. Tadi kita sempat bahas kalau Mbak Wiwit ini awalnya justru bukan ada di dunia kuliner ya Mbak ya. Mbak Wiwit ini justru awalnya ada di dunia fashion. Tapi Sebenarnya Mbak gini, saya tadi lupa menjelaskan sedikit ya, mohon maaf. Saya awalnya itu awal banget kecantikan, skincare. justru di skincare. Skincare saya sandingkan dengan fashion.
gitu. Di sini, di Samarinda ini. Iya, Akhirnya banting setir lah ke dunia kuliner pada saat kuliner COVID itu. COVID, iya benar. Nah, itu dari ceritanya dari dulu kan awalnya produksinya hanya minuman, Iya. minuman herbal. Minuman herbal. Sampai akhirnya bisa produksi rabuk dan sambal ini gimana ceritanya? Nah, gini ceritanya. Saya berpikir gini, kan bawang dayak itu biasanya diolah di minuman saja. Nah, saya berpikir, wah belum ada nih yang mengeluarkan di makanan. Iya. Akhirnya saya berpikir itu, habis sholat bolak-balik, wah saya harus mencoba ini bikin sambal dengan rabuk itu. Karena di rumah memang saya biasa konsumsi hari-hari rabuk ini. Mertua saya itu paling suka kalau saya bikinkan. Memang sudah biasa bikin rabuk ini ya. Iya, biasa hari-hari. Akhirnya kenapa nggak sekalian dijual aja gitu Yang ya? yang sebenarnya yang suka ngasih support itu saya punya anak usia 16 tahun ya. Mami ini enak banget nih jual aja deh lewat online gitu. Akhirnya saya jual. Akhirnya mulai dari situlah Iya. dijual gitu. Berarti kalau untuk rabuk dan sambal ini tahun berapa mulainya? Saya bikinnya ya Mbak. Saya launching itu 2022 Januari. 2022 awal berarti. Awal, iya. Awal launching. Saya sudah bikin sebelumnya sudah bikin tapi bukan packagingnya seperti ini. Awalnya packagingnya gimana tuh? Biasa kalau saya bikin itu pakai muk-muk kecil aja. Jadi kalau ada orang beli itu dia bisa beli dengan dibungkus plastik, mika-mika gitu. Justru awalnya belum packaging seperti ini. Iya benar Mbak, belum. Sampai akhirnya bisa packaging seperti ini tuh ikut pelatihan-pelatihan dulu. Ya pertama itu saya dapat undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Itu sekian kali saya diundang, tapi pas undangan ke-6 kalinya saya merasa berat karena suami sudah support ya. Ayo ikut katanya. Jadi di situ katanya banyak ilmu nanti yang kamu dapatkan, bisa kamu perbaiki bungkus jualanmu. Akhirnya saya tuh kok semangat. Iya. Cepat-cepat saya pergi waktu itu. Akhirnya di situ ternyata ada yang namanya yang disebut klinik bisnis. Oh, ada klinik bisnis. Ya, klinik bisnis dari UPTD-nya Disperindak Provinsi. Jadi konsultasi kah ke klinik bisnis itu? Iya, Akhirnya. konsultasi. Saya bawa produk saya dengan bentuknya yang masih biasa sekali. Pas yang awal itu. Iya. Akhirnya ikut diarahkan ini nanti ada pelatihan, Mbak ikut ya. Akhirnya saya ikut pelatihan. Akhirnya di situ saya tahu, oh begini loh yang sering saya lihat di supermarket ternyata kayak gini. Iya, akhirnya dicoba sendiri ya. Iya, yang saya dulunya cuma lihat punya orang gitu iya ya. benar. Cuma lihat di supermarket bungkusnya kok bagus-bagus gitu loh. Ternyata oh berproduksinya seperti ini. Akhirnya diaplikasikanlah ke brand punya sendiri. Iya, aplikasi gitu ke brand sendiri kayak sambal. Kan ada tuh sambal-sambal kayak Monte ya. Ya. Kan dia botolnya tuh bagus. Gitu. Jadi pengen juga tuh punya produk yang artinya udah eksklusif ya. Kelihatan mewah gitu loh. Bisa dibawa-bawa keluar kota gitu. Lebih praktis. Jadi praktis. Gitu Ternyata alhamdulillah semua doa-doa baiknya itu kabul gitu. Betul-betul. Kalau pas awalnya itu target pasarnya kemana? Saya awalnya target pasar karena ini basicnya kan makanan khas toko oleh-oleh. Makanan khas toko oleh-oleh. Iya. Jadi memang target pasarnya dari awal memang untuk oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Tapi malah sekarang lagi pengen banget produknya itu go nasional. Artinya bisa masuk ke area Jawa. Karena kemarin kami festival sambal itu di sana ternyata banyak pecinta sambal ya, rasanya dia suka karena beda dengan sambal yang pernah ada katanya. Iya, punya apa ya? Ciri khas khusus. Iya, ciri khas. Dari Akuina ini. Iya, gitu yang ya. menggunakan bawang dayak dan rasanya juga beda dengan sambal-sambal katanya. Berarti ada itu festival sambal itu memang ada. Iya. Setiap berapa tahun sekali atau berapa waktu sekali festival sambal itu ada? Tahun biasanya sih itu kegiatannya dari Kemendagri ya. Nah, kami diundang kemarin melalui Disperindak untuk perwakilan yang makanan khas, terutama sambal ini. Lokasinya di mana itu? Di Taman Mini. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Berarti Mbak pergi ke Jakarta sana. Iya. Berarti sering pergi-pergi ke luar-luar pulau gitu. Keluar kota. Alhamdulillah
jadi perwakilan. perwakilan untuk mewakili untuk makanan khas, karena kita sebagai Kalimantan Timur itu di sana juga dicari apa sih khasnya Kalimantan, kan taunya orang tuh amplang ya, Iya. amplang aja. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali mengeluarkan produk ini, itu ngangkat nama gitu, nama Kalimantan Timur saya angkat bahwa Iya. ini loh bukan amplang. Karena kalau amplang itu basicnya gini, seperti kerupuk. Kerupuk kalau di Jawa itu dia bilang kerupuk amplang, kerupuk apa, kerupuk ikan gitu. Kalau ini memang rabok, saya pakai bahasa di sini. Bahasa Kalimantan sini Iya, gitu ya. Jadi kayak untuk memperkenalkan juga keluar bahwa oleh-oleh dari Kalimantan tuh mantan loh bukan ini. cuma sekedar Jadi amplang rasa, aja iya gitu benar. ya. Kalau kayak gini sambel tuh, kalau dia lihat oh sambal bawang Dayak, walaupun dia tidak mendapatkan di Kalimantan, otomatis pikirannya orang, lo dari Kalimantan ya, lo Iya. ada lo sambal bawang Bawang Dayak Dayak ini, ini. ya kan, walaupun sebenarnya dapatnya mungkin di area Jawa kalau saya taruh gitu kan, padahal itu kan artinya oh ini menandakan dia khas Kaltim. Kaltim, begitupun dengan rabuk bawang Dayak Iya, ini gitu ya, ada iya, juga di mana-mana gitu. iya. Kalau ibu berarti aktif juga nggak ikut kayak di apa ya, kayak grup-grup organisasi UMKM seperti itu. Kalau grupnya aktif kan ada tuh dibentuk grup-grupnya ya. Jadi semua pemberitaan di situ kayak pelatihan, pameran, itu diinfokan di situ. Ada di grup situ berarti. Ada di grup Sering situ. ngumpul juga, sering sharing sama teman-teman UMKM lainnya. Iya, kegiatan-kegiatan yang saya ikutin itu ya kalau undangan banyak pelatihan, asal tidak berbenturan waktu kami produksi, saya tetap hadir untuk diskusi sama teman-teman yang lain. Iya. Kalau untuk produksinya sendiri itu setiap hari kah atau? Enggak, kami produksinya seminggu sekali, tapi tergantung ya Mbak ya. Kalau umpamanya dia ada permintaan nih, tiba-tiba toko oleh-oleh Bontang nih, karena ini masuk Bontang, Balikpapan udah masuk, harus ada stok yang ready. Tetap harus ada yang Ada. ready stock juga ya. Iya, Tentu enggak. kalau bikin rabuk ini tuh ada teknik-teknik khususnya kah? Iya benar sekali. Berapa lama bikin bikin satu kali bikin rabuk ini? Kalau kita itu Mbak ya, ini ada sistem kayak masaknya, nggak bisa kayak masak sebentar ya, karena ini menggunakan pure ikan ya, Iya. benar-benar ikannya itu bukan kayak kita bikin amplang ada campuran tepung. Kalau ini murni, benar murni gitu kan, ikan. Berarti satu kali ini berapa jam atau karena kan bikin ini tuh harus sampai nggak walaupun basah ya, walaupun basah itu lama nggak sih Mbak bikinnya? Lumayan, Berapa jam kan tuh? proses sehari Mbak. Seharian bikin yang untuk rabuk ini. Dari pagi sampai malam. Tapi ada yang bantu nggak di rumah ada karyawan? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada berapa orang tuh? Kalau karyawan sih baru 3 ya. Baru 3, udah banyak juga itu ya. Berarti yang stay di rumah Freelance saya. freelance. Karena UMKM itu ya gini, jangan sampai kita itu menggaji orang nanti nggak bisa produksi lagi Mbak. Jadi Tuh. waktu pelatihan juga kita diajarin ya bagaimana cara merekrut untuk bekerja kalau umpamanya masih produksinya seperti ini gitu. Jadi saya itu sistemnya Freelance berarti. Itu produksinya masih di rumah atau ada rumah produksinya? Kalau saat ini masih di rumah, tapi insya Allah tahun depan udah ada khusus dapur yang dari sekarang kami mulai desain, tinggal menunggu tukangnya aja lagi. Insya Allah memang mau saya kejar itu dapur produksi, karena saya nanti niatnya ke depan itu mau BPOM, karena apalagi saya diajak ekspor ya. Oh, ekspor kemana ini? Timur Tengah. Kami Timur kemarin Tengah. 30 orang itu, 100 orang itu lolos 30 ke Timur Tengah termasuk saya. Jadi Alhamdulillah. Timur Tengah sekarang itu dia cari olahan ikan, karena kebanyakan dari sana itu ya olahannya ikan itu bukan dari mayoritas muslim, yang makan kan muslim. Tuh. Nah, jadi dia Timur Tengah itu ditunjuklah Indonesia setiap provinsi harus ada UMKM unggulan, dia harus ekspor Ke sana. ke sana. Sedangkan itu izin-izin yang dia minta itu lumayan luar biasa. Seperti harus BPOM, harus ada ACCP-nya, ISO 2000, terus GMP, SNI gitu loh. Jadi kalau itu harus dapurnya harus benar-benar terpisah dengan dapur rumah tangga.
itu ya perizinannya, perizinan. prosesnya juga panjang gitu ya Iya, Mbak ya. panjang. Tapi paling jauh pernah nggak dikirim kemana gitu? Kalau ini ya Mbak, produknya suka dibawa ke luar negeri Oh, sering dibawa ke luar sebagai negeri? oleh-oleh. Terus memang ada yang kuliah kayak di Amerika, kedokteran gitu. Di sana tuh susah sekali cari makanan begini. Jadi Ya, khusus pelanggan tetap pelanggan tetap. dari Amerika sana. Iya, Luar biasa Akuena ini sudah sampai sampai Amerika. Perancis juga ada. Prancis juga Ada yang pernah. kuliah, iya, ada yang kuliah di sana anaknya kita kirim. Wah, itu sudah jadi pelanggan tetap dari sana. Pelanggan tetap, memang pelanggan saya dari kecantikan mamanya sampai saya bikin produk begini, alhamdulillah masih jadi langganan. Dari kecantikan, dari fashion, akhirnya ini fashion terakhir kayaknya deh Mbak, aku lihat. betul betul, terakhir juga ini sudah go internasional dong, itu artinya sudah kemana-mana gitu Iya, ya. tapi hanya sekedar dia dibawa, dikirim ya. Pengen banget sih Mbak masuk pasaran seperti olahan ikan ini. Sebenarnya itu ada pangsa pasarnya khusus. Kayak sambal ini Australia, Nigeria itu saya Ada. disuruh ekspor ke sana malah, sama Timur Tengah. Mudah-mudahan kemarin saya ketemu orang Arab Saudi hand carry gitu. Ekspornya itu sistemnya masih tentengan ya. Ah, ya. Nah, kayak 2 dus, 3 dus. Nah, saya itu diajak Rencana Rencana kedepannya insya Allah. berarti ya, ya. ini dia sudah ambil sampel gitu. Semoga nanti insya Allah ke depannya kalau memang rezeki Mbak kemana ya, mudah-mudahan. Karena katanya ini sambal nggak ada di sana, susah Iya, sekali rasanya juga otentik ya. Iya. Akuena punya pokoknya. Kalau kayak sambal-sambal apa monte itu kan rasa kayak saus ya. Iya. Nah, kalau ini kan dia ada ikannya. Kalau orang Indonesia kan pecinta sambal pasti milih yang model-model seperti ini, Mbak. Iya, yang bervariasi, Yang banyak ada rasanya. bervariasi kan, ikannya beda-beda ya. Ada layang, ada cumi, Betul, ada betul, tuna, cakalang gitu. betul. Keren banget Akuena ini udah nyampe mana-mana ya, udah nyampe Amerika, udah nyampe Prancis gitu ya. Kayaknya para pendengar juga udah mulai ngiler gitu ya mendengar cerita-cerita dari Mbak Wiwit ini. Kita akan lanjutkan. Mbak silakan dinikmati dulu Iya. kopi dari Es Cafe ini setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi, masih bersama dengan Mbak Wiwit di sini. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal sambal dan rabuk ini. Mbak, kalau cari bahan-bahannya di sekitaran Samarinda ini susah nggak sih? Nah, itu yang jadi kita pikirkan ya. Saat ini saya masih beli di pasar ya. Memang sih bahan bakunya sulit, untuk cabai mahal ya. Nah, kalau ikan saya ngambilnya langsung di pelelangan ikan, rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi. Nah, Jadi langsung ngambil di pelelangan ikan. iya, langsung. Ada langganan-langganan, ada supplier ini nggak? Supplier tetap nggak? Ada, Sudah ada supplier tetapnya berarti ya. ada. Karena kalau nggak ada supplier tetapnya, rada susah juga ya. Iya. Nyari, kan ini banyak variannya tentu gitu ya. Berarti cari bahan-bahannya juga banyak yang harus dicari gitu Iya, ya. benar, banyak. Tuh. Kalau untuk harganya sendiri nih, dimulai dari harga berapa aja sih sambal dan rabuk ini? Kalau rabuknya itu beda, kita kasih harga dengan toko ya, dengan harga kita jual online. Kalau kita jual online itu 45.000, kalau sambalnya 30.000. Kalau di online 45. Iya. 45.000, kalau sambalnya 30.000. Iya. Itu di online. Di online. Kalau di swalayan-swalayan Nah, itu urusannya yang punya swalayan. Bervariasi, beragam berarti harganya. Iya. Berarti di sini sudah tersebar di swalayan-swalayan mana aja nih? Masuk di Planet Swalayan, di Yugo Market, di Yugo, Mula Warman, Auto, Swalayan, Joymat, toko oleh Najwa, di Bontang, Farasnek, dengan di Aneka, Balikpapan, dan Mentari. Berarti sudah tersebar di swalayan-swalayan yang ada di Samarinda, ini ya Mbak ya. Iya. Di luar Samarinda ini apakah sudah ada? Ada di Bontang, di Balikpapan, sama Sangatta.
Di Bontang, Balikpapan, dan Sangatta juga sudah Iya. tersedia ya Iya. produk-produk dari Aquena ini. Mbak, ada nggak sih tips-tips untuk para pemirsa di luar sana yang mungkin mau memulai bisnis gitu, khususnya di Samarinda? Ya, kalau saya sih motivasinya itu intinya itu simpel ya. Artinya itu fokus saja. Fokus ya. Fokus sesuatu yang kita mulai itu jangan sampai melenceng dari yang kita pikirkan itu. Yang penting ini saya produksi rabo, itu yang dikembangkan. Dari kalau banyak rasa apa itu di mix atau gimana itu kita harus fokus kan Iya. agar dia rasanya enak. Nanti juga akan akan belajar seiring dengan berjalannya waktu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi kalau pesan dari Mbak Wiwit ini yang penting fokus. Fokus ya, kita harus fokus di apapun yang kita harus lakukan itu fokus. Ya. Nih Mbak, kalau pemirsa di luar sana, pemirsa ngopi di luar sana mau beli produk-produk Ombak sudah tersedia dari tadi di Shopee sudah ada? Shopee ada. Apa namanya? Dapur Aquina. Dapur Aquena. Untuk Instagram dan Facebooknya? Aquina WTY, sama Facebooknya sama nama Instagramnya. Aquena WTY. WTY. Iya. WTY itu apa Mbak? WTY itu gini, waktu kita ini kan produknya mempunyai haki ya. Haki itu artinya ini yang mengeluarkan Rabu Ikan Bawaan Dayak ini kan saya patenkan ya. Jadi waktu itu di kementerian dia bilang gini, ini sudah ada yang punya Aquena, tapi di kuliner belum ada, tapi di fashion udah ada. Akhirnya sarannya dari kementerian kasih ini inisial kode katanya. Aku bilang kodenya seperti apa? Sembara yang penting 3 huruf kah di belakangnya itu, akhirnya bisa dipatenkan. Akhirnya ada Aquena WTY ini ya. WTY itu sebenarnya nama saya, Wiwit Andrianti. Wiwit Andrianti gitu ya. Itu singkatan dari nama Mbak. Iya. Sebenarnya saya mix juga dengan bisa beralih ke nama suami, nama Wiwit Yusdi, WTY itu. Wiwit Yusdi. Pokoknya nama WTY ini punya arti tersendiri gitu ya. Karena kami berdua itu kalau apapun yang saya lakukan itu selalu ngomong sama suami. Selalu bekerja sama dengan suami. Selalu minta pendapat. Gitu. Pokoknya teman-teman di luar sana yang mau beli ini sudah bisa dikirim ke seluruh Indonesia, iya. Sudah bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bisa dibeli di Shopee-nya, Dapur Aquena. Tokped juga ada, Mbak. Di Tokped juga ada. Tokopedia udah ada. Lupa tadi ngasih. Sama namanya. Aquena WTY juga. Aquena WTY. Namanya harus disamain karena dia punya brand itu udah ada hakinya. Betul. Jadi saya pakai nama itu semua, Facebook, Instagram, sama Tokped, Aquena. Dan di Shopee juga. Shopee ada. Dan di Shopee juga. Selain sudah tersebar di swalayan-swalayan yang ada di Samarinda, juga sudah tersebar di swalayan-swalayan yang ada di Bontang, Balikpapan, dan Sangatta. Juga tetap ada di sosial media dan marketplace lainnya seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan Shopee. Gitu ya, dengan nama Dapur. TikTok ada juga. TikTok juga ada. Ada TikTok. Dapur Aquena WTY. Iya. Bukan Aquena WTY, TikToknya. Aquena WTY. Iya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung order aja ke marketplace yang tadi sudah disebutkan. Mbak, terima kasih banyak sudah mau mampir ke channel Inside Kaltim ini, sudah mau mampir ke ngopi ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih juga atas undangannya. Jadi bisa ngobrol bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Iya, kembali ke Asi. Terima kasih juga sudah mau sharing perjalanan dari Aquena WTY ini gitu ya. Semoga banyak hal-hal bermanfaat yang bisa diambil oleh para pemirsa di luar sana. Terima kasih kepada para penonton setia Ngopi. Jangan lupa terus saksikan Ngopi setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jangan lupa terus like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.